Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Wulandari, NIM 8605314191. Saya dari UPBJJ Medan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 1 tentang makanan. Tujuan praktikum ini yaitu mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu wadah plastik, lalu 20 bahan makanan. Oke, selanjutnya inilah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada bengkoang. Oke, selanjutnya tepung terigu. Lalu ada beras. Dilanjut dengan ubi kayu. Lalu ada kentang. Ini pepaya. Oke. Lalu ada pisang. Oke, selesai. Inilah bahan makanan yang mengandung zat gizi karbohidrat. Lalu yang kedua, protein. Yang pertama ada telur. Lalu tempe, kacang merah, lalu daging ayam, dan ikan teri. Selanjutnya ada vitamin. Yang pertama ada timun, lalu jeruk lemon, tomat, daun bawang, dan kacang panjang. Yang keempat ada lemak. Yang pertama minyak makan, margarin, kemiri, dan santan. Sekian video praktikum tentang makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari dapat diklasifikasikan secara jelas berdasarkan dominasi kandungan zat gizinya menjadi 4 kelompok utama, yaitu sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Setiap kelompok zat gizi memiliki peranan yang saling melengkapi di dalam tubuh, di mana karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, serta vitamin sebagai zat pengatur metabolisme tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Wulandari, NIM 8605314191. Saya hari ini akan melaksanakan kegiatan praktikum tentang uji karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada kentang, nasi, apel, telur rebus, pisang, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, dan gula pasir. Lalu ada juga betadin. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikumnya ya teman-teman. Larutan betadin ini kita teteskan sebanyak 2-3 tetes ke permukaan kentangnya dulu.
Oke, selesai. Selanjutnya kita amati ya, sampai dia berubah warna. Terima kasih. Oke, inilah dia hasil pengamatan uji karbohidrat tentang mengandung karbohidrat. Warnanya berubah ya menjadi kehitaman. Lalu ada telur rebus, tidak mengandung karbohidrat ya karena warnanya tidak berubah. Margarin juga tidak berubah warna. Gula mengandung karbohidrat, warnanya berubah ya teman-teman. Ini ada biskuit. Biskuit mengandung karbohidrat ya karena warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Ini pisang. Pisang mengandung karbohidrat. Lalu ada nasi. Nasi juga mengandung karbohidrat. Apel tidak mengandung karbohidrat dan tahu juga tidak mengandung karbohidrat. Ini dia tepung terigu mengandung karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Wulandari, NIM 8605314491. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum tentang uji lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada kertas coklat, lalu mancis, sendok, wortel, seledri, kemiri, pepaya, margarin, biji jagung kering, singkong, kacang tanah, susu, minyak makan, air, dan santan. Oke, yang pertama-tama kita tuang dulu air ke atas kertas yang coklat tadi. Untuk melihat apakah air mengandung lemak atau tidak. Oke, selanjutnya minyak. Kita teteskan ke kertas yang tadi. Apakah dia akan transparan atau tidak? Oke, ini kertas yang diberi minyak goreng, lalu ini kertas yang diberi air. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya ini santan, kita tuang ke kertas coklat tadi. Lalu susu. Oke. Kita panaskan margarin menggunakan sendok. Sendoknya kita beri sendoknya margarin sedikit saja. Oke. Lalu kita panaskan menggunakan mancis. Sampai dia mencair ya, atau meleleh. Selanjutnya kita tuangkan margarin yang sudah cair ini ke atas kertas coklat. Selanjutnya kacang tanah kita gosokkan sebanyak 10 kali di atas kertas coklat.
Yang kedua, kita gosok singkong di atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Oke. Setelah itu, biji jagung kering kita gosokkan juga sebanyak 10 kali. Nah, dilanjut dengan wortel, kita gosok sebanyak 10 kali. Oke, selanjutnya seledri, kita gosok sebanyak 10 kali. Lalu kemiri, kita gosok ya 10 kali ya. Kita gosok lebih lah 10 kali ya. Dan yang terakhir pepaya, gosok 10 kali. 1, 2, Oke. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa bahan yang ada di atas kertas coklat tadi. Kemudian kita amati, jika kertas menjadi transparan, artinya bahan makanan mengandung lemak. Ini adalah hasil dari kertas yang ditetesi minyak goreng, sedangkan ini adalah hasil dari kertas yang ditetesin air. Nih, kita bisa lihat ya, nanti apakah ada perbedaannya atau tidak. Inilah hasil dari kertas yang ditetesin dengan minyak goreng. Oke, kelihatan transparan ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Lalu yang kedua, santan. Oke, bisa dilihat ya, santan juga transparan. Karena ia mengandung lemak. Nih, santan transparan karena santan juga mengandung lemak. Lalu nih ada singkong. Bisa dilihat ya, singkong tidak transparan karena singkong tidak mengandung lemak. Lalu ini ada pepaya. Pepaya tidak mengandung lemak ya teman-teman. Selanjutnya ini air. Ini airnya masih basah ya. Lalu ini ada margarin, tuh bisa dilihat. Margarin sangat mengandung lemak karena dia sangat transparan. Lalu ini ada biji jagung. Bahan dari biji jagung tidak mengandung lemak. Lalu ini ada bahan makanan dari kacang tanah. Bisa dilihat ya teman-teman, kacang tanah mengandung lemak karena kertas coklatnya transparan. Tuh. Selanjutnya susu. Nih, susu juga kelihatan
mengandung lemak ya, karena kertas coklatnya transparan. Selanjutnya nih wortel. Wortel tidak transparan kertasnya karena wortel tidak mengandung lemak. Lalu ini ada seledri. Seledri juga tidak transparan kertasnya. Jadi seledri tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir ada kemiri. Nih, kemiri mengandung lemak ya, karena kertas coklatnya berubah menjadi transparan. Demikianlah praktikum uji lemak pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia hasil praktikum uji lemak. Nih, bahan makanan yang mengandung lemak yaitu kemiri, minyak goreng, susu, kacang tanah, santan, pepaya, margarin. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu air, wortel, biji jagung kering, seledri, dan singkong.